Halo, semangat pagi. Bertemu kembali dalam video pembelajaran daring kita. Hari ini kita akan coba bahas mengenai materi persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid kita bahas hari ini. Kemarin kita sudah membahas mengenai persilangan monohibrid. Oke, siap-siap ya, kita mulai. Dihibrid berasal dari kata di, artinya dua, kemudian hibrid artinya persilangan. Maka kalau kita artikan, dihibrid itu adalah persilangan dengan dua sifat beda. Oke, untuk lebih memahaminya, kita langsung bahas contohnya. Baik, kita masuk contoh persilangan dihibrid. Perhatikan ke contoh persilangannya. Disilangkan tanaman ercis berbiji bulat, oke, berbatang tinggi. Ini yang dimaksud dengan dua sifat beda. Sifat bijinya bulat, sifat batangnya tinggi. Jadi bulat dengan tinggi. Nah, ercis berbiji bulat batang tinggi disilangkan dengan ercis berbiji kisut dan berbatang pendek. Oke, kita lanjutkan. Untuk persilangan seperti ini, seperti biasa, pertama sekali kita tentukan adalah P atau parental, yaitu tetua atau induk. Nah, induknya dalam hal ini memiliki F. Apa itu F? Fenotip, sifat yang tampak. Nah, sifat yang tampaknya apa? Ini tadi sifat yang tampaknya, bijinya bulat. Bisa kita lihat bahwa bijinya bulat. Kemudian batangnya tinggi. Bisa kita lihat karena dia tampak. Oke. Maka fenotipnya adalah bulat tinggi. Yang bulat ini maksudnya tadi bijinya, yang tinggi ini batangnya. Ini bulat tinggi disilangkan dengan yang bijinya kisut dan batangnya pendek. Oke, itu fenotipnya. Lantas setelah fenotip, kita akan menentukan G. Apa itu G? Genotip. Bulat tinggi, genotipnya adalah B besar, membawa sifat bulat. T besar, membawa sifat tinggi. Ini disilangkan dengan kisut pendek. Perhatikan kisut pendeknya. Kisut pendek itu genotipnya adalah B kecil, B kecil. B kecil, B kecil ini membawa sifat kisut. Oke. Sementara T kecil ini membawa sifat pendek. Oke. Sudah dapat fenotipnya dan genotipnya. Lantas sekarang kita tentukan apa? Gametnya. Menentukan gamet itu kita lihat dari genotip. Genotipnya yang ini tadi ya. Oke. Gametnya kita lihat. B besar. Berarti B-nya hanya ada satu jenis. T besar. T-nya juga hanya satu jenis. Maka gametnya dari sini, B besar, T besar ini adalah iya, B besar dan T besar. Itu karena satu jenis. Nah, kemudian ini kita silangkan. B kecil. Hanya ada satu jenis B, yaitu B kecil. T kecil, juga satu jenis T, yaitu T kecil. Maka gametnya adalah B kecil, T kecil. Oke, kalau sudah dapat gametnya, sesama gamet inilah yang mau kita silangkan untuk mendapatkan F1. Apa itu F1? Filial atau keturunan atau anak. Perhatikan, B besar disilangkan dengan B kecil di sini, T besar disilangkan dengan T kecil di sini. Oke, maka hasilnya adalah B besar, B kecil, T besar, T kecil. Nah, bagaimana sifat atau fenotipnya yang tampak dari sini? B besar, B kecil. Perhatikan tadi di sini, B besar membawa sifat bulat. B kecil membawa sifat kisut. Nah, bagaimana kalau B besar, B kecil? Itu tentu akan bulat karena B besar bersifat dominan. Artinya menutupi sifat B kecil. Maka bulat menutupi sifat kisut.
karena B besar ketemu dengan B kecil. Sama halnya dengan T. T besar ini membawa sifat tinggi. T kecil ini membawa sifat pendek. Tapi T besar ketemu dengan T kecil sifatnya akan tinggi. Karena T besar bersifat dominan. Maka B besar B kecil ini fenotipnya adalah bulat tinggi. Oke. Dia akan bulat tinggi. Bagaimana bulat tingginya? Oke, 100%. Artinya, persilangan ini, bulat tinggi dengan kisut pendek ini akan menghasilkan keturunan yang juga bulat tinggi, 100%. Semua keturunannya akan bulat tinggi. Namun perbedaannya adalah B besar, B kecil, T besar, T kecil. Sudah beda dengan induknya yang jantan dan induknya yang betina. Lantas, kita lanjutkan. Bagaimana dengan F2-nya? Ingat, F2 itu adalah persilangan antara F1 dengan F1. Maaf. Ini dia. F2 adalah persilangan antara F1 dengan F1. Jadi yang ini yang disilangkan dengan sesamanya. Bulat tinggi dengan sesamanya. Maka kita lihat fenotip atau sifat yang tampak dari F1-nya tadi adalah bulat tinggi. Ini yang akan kita silangkan dengan sesamanya. Sesamanya bagaimana? Juga bulat tinggi. Oke. Nah, setelah itu kita lanjutkan G. Apa itu G? Genotipnya. Perhatikan yang ini genotipnya. Bulat tinggi itu genotipnya yang B besar B kecil, T besar T kecil. Kita silangkan dengan sesamanya, berarti sama. Oke. B besar B kecil, T besar T kecil. Kita beri warna yang berbeda biar kita dapat melihat perbedaan yang jantan dengan yang betina. Sekarang perhatikan, kita akan menentukan gamet. Oke, di sana tadi perbedaannya pembentukan gamet kalau dia homozigot dengan yang begini, heterozigot. Oke, coba anak kami perhatikan cara penentuan gametnya. Ini tidak susah. B besar B kecil. B-nya ada 2 dan jenisnya juga ada 2. Ada B yang besar dan ada B yang kecil. Maka kedua-duanya kita pisahkan. Oke. B kecil dan di sini ada B besar. Oke. B besar B kecil ini kita pisahkan karena dia ada 2 jenis, B besar dan B kecil. T-nya juga ada 2. Maka ini juga harus kita pisahkan. T yang 2 ini, T besar dan T kecil itu berpasangan bebas dengan B besar, juga berpasangan bebas dengan B kecil. Maka supaya gampang kita buat dia tanda panahnya. Perhatikan. Nah, B besar itu akan bebas berpasangan dengan T besar, juga dengan T kecil. Nah, demikian juga dengan B kecil ini. B kecil juga akan bebas berpasangan, kita buat tanda panahnya, dengan T besar juga dengan T kecil. Maka kita buat bercabang. Oke, juga dengan T kecil. Maka hasilnya bagaimana? Ini dia. B besar berpasangan dengan T besar. Bagaimana hasilnya? Tentunya B besar dan T besar. Sekarang ini B besar dengan T kecil. Maka tentu pasangannya hasilnya adalah B besar T kecil. Sekarang yang ini B kecil berpasangan dengan T besar. Maka hasilnya adalah B kecil T besar. Oke, dalam penulisan seperti ini boleh B kecil duluan baru T besar karena dia adalah genotip yang berbeda. B dengan T. Tapi kalau B dengan B tadi harus B besar duluan. Oke.
Kemudian ini, B kecil dengan T kecil. Tentu sangat sederhana, hasilnya adalah B kecil, T kecil. Demikian juga dengan yang ini, kita cari juga gametnya. Nah, kita tentukan gametnya. B-nya juga ada 2, maka kita pisahkan. B besar. Oke. Dan B kecil. Oke. Kemudian T-nya juga ada 2, T besar dan T kecil. Maka juga kita buat cabangnya. Cabangnya kemana? T besar dan T kecil. Maka kita cabangkan pertama dengan T besar juga dengan T kecil. Demikian juga B yang kecil ini dari sini tadi. Juga berpasangan bebas dengan T besar dan T kecil. Maka kita buat juga cabangnya, yaitu ke T besar juga ke T kecil. Hasilnya bagaimana? Kira-kira tentu sama dengan yang di sebelahnya karena genotipnya sama. Oke, kita lihat hasilnya B besar, T besar. Maka hasilnya adalah B besar, T besar. Kalau ini B besar, T kecil. Kalau ini B kecil, T besar. Dan ini adalah B kecil, T kecil. Perhatikan anak-anak kami. Ini tadi gamet yang jantan. Genotip yang jantan. Maka gametnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini genotip yang betina. Maka gametnya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Untuk mendapatkan F2-nya, semua gamet ini harus saling disilangkan. Yang ini silangkan dengan keempat ini. Kemudian yang ini silangkan juga dengan keempat yang ini. Yang ini juga disilangkan dengan keempat di gamet betina. Kemudian yang ini disilangkan dengan yang 4 gamet betina. Supaya gampang, kita masukkan dia dalam tabel. Jadi yang 4 ini, B besar, T besar, B besar, T kecil, B kecil, T besar, B kecil, T kecil. Kita masukkan ke dalam tabel di sebelah kiri. Oke, kita masukkan ke 4 gametnya di sini. Gamet jantan. Oke, sekarang gamet yang betina. Sama, ada 4 juga tadi. Kita masukkan di sebelah sini. B besar, T besar, kemudian B besar, T kecil, kemudian B kecil, T besar, dan yang terakhir B kecil, T kecil. Inilah yang mau kita silangkan. Pertama, untuk mengisi di sini, perhatikan, B besar ini silangkan dengan B besar, T besar silangkan dengan T besar. Maka hasilnya adalah besar ya. B besar, B besar, T besar, T besar. Demikian juga dengan ini. Persilangan dari antara B besar, T besar dengan B besar, T kecil. Maka hasilnya adalah B besar, B besar, T besar, T kecil. Nah, kalau yang ini B besar, B kecil, T besar, T besar. Oke, itu hasilnya. Sementara kalau yang ini B besar, B kecil, T besar, T kecil. Oke, begitu hasilnya. Ini juga harus kita silangkan. Yang ini dengan ini. Oke, kalau ini, yang ini dengan ini. Oke, kita lanjutkan. Ini juga. Oke, ini juga hasilnya. Oke, maaf nanti dulu ini ya. Oke, kemudian ini. Kemudian ini hasilnya bagaimana? Ini tadi B kecil, silangkan dengan B besar. Perhatikan. B kecil ketemu dengan B besar. Tapi dalam penulisannya harus B besar duluan. Maka B besar, B kecil. Kemudian T besar, T kecil. Oke. Kalau yang ini B kecil, B kecil. T besar, T besar. Demikian juga dengan yang ini kita silangkan hasilnya. Oke, ini juga hasilnya. Ini juga hasilnya. Oke. Oke, dan yang paling terakhir lihat B kecil, T kecil ketemu dengan B kecil, T kecil. Maka semuanya kecil. Setelah dapat genotipnya, kita lihat fenotip dari sini. B besar, B besar, T besar, T besar. Tentu dia akan bersifat bulat tinggi.
Karena B besar bawa sifat bulat, T besar bawa sifat tinggi. Nah, kalau di sini bagaimana? Tentu juga bulat tinggi. Kalau ini juga bulat tinggi. Kalau ini juga bulat tinggi. Nah, lantas ini. Ya, bulat tinggi. Nah, kita lihat di sini ada perbedaannya. Dia bulat pendek karena B besar betul itu bulat. Kemudian T kecil itu akan pendek. Jadi sudah ditemukan keturunannya yang bulat pendek. Nah, sekarang kalau di sini dia akan bulat tinggi karena B besar bersifat dominan maka dia bulat, T besar bersifat dominan maka dia tinggi. Nah, kalau di sini B besar, B kecil tentu dia bulat. Tapi ada T kecil maka dia akan bulat dan pendek. Oke, kalau di sini bulat tinggi. Ini sama bulat tinggi. Nah, ini yang ada beda. B kecil. Kalau B besar bawa sifat bulat, B kecil bawa sifat kisut. Ini ketemu B kecil dengan B kecil, maka tentu dia akan kisut. Tapi dia ketemu dengan T besar, berarti dia akan kisut dan tinggi. Nah, sama ini juga B kecil. Ketemu dengan T besar bawa sifat tinggi. B kecil ini tadi kisut, berarti dia juga akan kisut tinggi. Nah, kalau di sini bulat tinggi. Nah, ini lihat. T kecil, berarti dia akan bulat pendek. Nah, ini kisut, ini tinggi, maka dia akan kisut tinggi. Dan yang terakhir, maaf ini tadi salah ini, harusnya ini B kecil ini ya. B kecil. Oke, T kecil. Maka dia akan kisut pendek. Oke, selanjutnya kita lihat perbandingannya. Kita hitung yang bulat tinggi ada berapa. Kemudian setelah itu kita lihat yang bulat pendek ada berapa. Setelah itu kita lihat yang kisut tinggi ada berapa. Kemudian yang terakhir kisut pendek. Baik, mari kita hitung. Ini bulat tinggi 1, ini juga 2, ini juga 3, ini juga 4, ini 5, ini tidak, ini ya 6, ini tidak, ini ya 7, ini 8, oke 9. Berarti bulat tingginya ada 9. Oke, sekarang kita hitung. Yang bulat pendek. Bulat pendek ini 1, 2, 3. Bulat pendek ada 3. Oke. Kemudian bagaimana kisut tinggi? Kita hitung juga ada 3. Kisut pendek hanya ada 1, yaitu yang paling terakhir ini. Maka perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Demikian pembahasan kita mengenai persilangan dihibrid. Sekali lagi kami ulangi. Persilangan dihibrid itu adalah persilangan dengan dua sifat beda. Misalnya bulat tinggi. Oke, sifat bulatnya 1, sifat tingginya 1. Maka dua sifat beda. Disilangkan dengan yang kisut dan pendek. Nah, anak kami tadi dalam hal penentuan gamet, perhatikan sekali lagi. Ini B besar, T besar. B-nya hanya ada, maaf dari sini tadi dia. B besar, T besar. Genotipnya. B-nya memang ada 2, yaitu B besar. Tapi jenisnya hanya 1, sama-sama B besar. Maka gametnya hanya 1, B besar. Kemudian ini, T besar. Hanya satu jenis, yaitu sama-sama T besar. Maka dia T besar. Maka gamet dari ini, B besar, T besar. Gametnya hanya 1, yaitu B besar, T besar. Ini kecil semua. B kecil, T kecil. Gametnya juga hanya 1, B kecil, T kecil. Lihat perbedaannya kalau dia heterozigot. B-nya ada 2 jenis, B besar dan B kecil. T-nya juga ada 2 jenis, T besar dan T kecil. Maka untuk menentukan gametnya, B-nya dipisahkan dulu. Ada B besar, ada B kecil. Karena 2 jenis. T-nya juga ada 2 jenis, yaitu T besar dan T kecil. T besar dan T kecil ini kita silangkan dengan, kita gabungkan dengan B besar, juga digabungkan dengan B kecil. Maka tadi di sini kita kasih tanda panah dengan T besar dengan T kecil.
Maka hasilnya B besar dengan T besar, hasilnya B besar T besar. Kemudian ini hasilnya B besar T kecil. Ini juga kita cabangkan dua, T besar dan T kecil. Hasilnya B kecil T besar, B kecil T kecil. Maka gamet dari genotip ini ada sebanyak 4. Oke. Dalam hal penentuan gamet, kita harus lebih hati-hati. Nah, sama halnya dengan ini tadi ya. Juga ada 4. Oke, dalam hal penentuan gamet, kita harus lebih hati-hati. Perhatikan, ada berapa jenis B-nya, ada berapa jenis T-nya. Oke, setelah dapat gametnya, kemudian kita masukkan ke dalam tabel supaya lebih gampang. Nah, sesama gamet itu kita silangkan. Ini dia hasilnya tadi dan sudah kita hitung perbandingan F2-nya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke, cukup demikian penjelasan mengenai dihibrid. Semoga anak-anak kami dapat lebih paham. Ingat, tetap jaga kesehatan, waspada COVID-19, dan semangat pagi!